Selamat malam. 3 diplomat Inggris yang ditarik pulang ke negaranya dari Teheran tiba di London. Penarikan diplomat itu dilakukan Inggris akibat ketegangan hubungan diplomatik antara Iran dan Inggris serta sejumlah negara MEA lainnya setelah terjadinya penulisan buku mengenai keagamaan. Kota Kabul dan beberapa daerah lainnya kini terancam kekurangan makanan akibat serangan gencar yang dilakukan oleh pejuang mujahidin. Kapal barang Panama dihantam badai 560 km dari Skotlandia dan 17 awaknya berasal dari kota Korea Selatan dikhawatirkan hilang. Eli Pikal siap mempertahankan gelar melawan petinju Amerika Serikat Mike Phelps dan pertarungannya dijadwalkan berlangsung 25 Februari mendatang di Singapura. Itulah antara lain berita-berita yang kami himpun malam ini, dan pada akhir Dunia Dalam Berita kami sampaikan berita tentang pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Menteri Luar Negeri Cina yang berlangsung malam ini di Tokyo. 3 diplomat Inggris yang ditarik dari kedutaan besarnya di Teheran tiba dan kemarin. Penarikan diplomat Inggris ini sehubungan dengan perselisihan pendapat antara Inggris dengan Iran tentang terbitnya sebuah buku karangan Salman Rushdie dianggap telah menghina agama terbesar di dunia. Kekecewaan tersirat di wajah para diplomat yang karena perselisihan negaranya menyebabkan dia ditarik dari posnya. Menurut kuasa usaha kedutaan besar Inggris di Teheran, Nicholas Brown, suatu hal yang menyakitkan adalah bila seorang diplomat ditarik dari posnya karena perselisihan negaranya dengan tuan rumah. Ia beserta staf berharap keadaan segera baik lagi yang memungkinkan dibukanya kembali kedutaan besarnya di Jalan Veloci, Teheran. Keempat diplomat Inggris lainnya dipindahkan ke Roma, Italia. Sedangkan di Teheran, kini tinggal 1 diplomat Inggris, namun pihak Iran meminta kedutaan besar Inggris memulangkan seluruh personilnya paling lambat akhir minggu ini. Menurut Brown, pihaknya mendapatkan jaminan dari pihak Iran bahwa Roger Cooper yang kini mendekam di penjara Iran tidak diperlakukan secara kejam. Pemerintah rezim Kabul di Afghanistan semakin terancam setelah para pejuang mujahidin kembali melakukan tekanan dengan menembakkan roket-roket ke arah kota Kabul. Sementara itu, Presiden Najibullah mengangkat Sultan Ali Kismat sebagai Perdana Menteri menggantikan Muhammad Hassan Shark yang mengundurkan diri sehari setelah Dewan Militer yang beranggotakan 21 orang jenderal secara efektif mengambil alih kekuasaan menyusul diberlakukannya undang-undang darurat. Perdana Menteri yang baru Sultan Ali Kismat pernah menjadi Perdana Menteri selama 7 tahun sampai bulan Mei tahun lalu. Ia akan mengawasi urusan kabinet yang disebut Dewan Menteri. Di kota Jalalabad, keputusan pemerintah Najibullah memberlakukan undang-undang darurat serta pembentukan Dewan Militer mendapat sambutan hangat dari para pendukungnya. Sebagian masyarakat sipil turut membaur dengan anggota militer untuk melengkapi diri dengan berbagai jenis senjata guna menghadapi serangan pihak pejuang mujahidin. Meskipun demikian, kota Kabul dan beberapa daerah yang dikuasai pemerintah terancam kekurangan makanan serta bahan bakar akibat jalur-jalur strategis telah dikuasai pejuang mujahidin. Sebuah roket yang dilepaskan pejuang mujahidin menghancurkan bangunan bekas kediaman anggota senior militer Soviet di Mikoroyan kemarin. Dalam kejadian ini, seorang tewas dan beberapa lainnya luka berat. Wilayah ini sebelumnya didiami oleh sejumlah pasukan Soviet yang ditarik mundur tanggal 15 Februari sesuai dengan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, beberapa kendaraan dari wilayah Soviet kemarin memasuki kota Kabul, mengangkut bahan bakar yang mulai menipis setelah adanya kepungan para pejuang mujahidin. Sebagian besar para menteri luar negeri negara-negara ASEAN dan Laos serta Vietnam yang mengikuti pertemuan informal Jakarta kedua saat ini telah berada kembali di negaranya masing-masing. Menteri Luar Negeri Filipina Raul Manglapus setibanya di Manila kemarin mengatakan dalam pertemuan informal Jakarta telah dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Dikatakan dalam pertemuan itu terdapat kemajuan untuk masalah-masalah internal seperti pengawasan dalam rekonsiliasi nasional
serta kebersamaan berkuasa di antara unsur Kamboja yang bertikai. Pada bagian lain, Raul Manglapus juga mengakui memang masih ada sedikit perbedaan, tetapi kedudukan secara keseluruhan semakin dekat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Co Thach dalam pembicaraan dengan rekannya dari Singapura, Wong Kan Seng, memuji pertemuan informal Jakarta sebagai suatu hal yang bermanfaat dalam membentuk kerangka kerja bagi penyelesaian politik atas pertikaian Kamboja. Nguyen Co Thach sebelum pulang kembali ke negaranya akan singgah di Brunei Darussalam, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Presiden Amerika Serikat George Bush kini telah berada di Tokyo, Jepang. Keberangkatan dari Washington menuju Jepang dilakukan di bawah pengawalan ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Presiden George Bush setelah mengadakan lawatan Tokyo akan mengunjungi Beijing dan sekaligus mengadakan pertemuan dengan Pangeran Sihanouk. Dalam pertemuan dengan Sihanouk, Presiden Amerika Serikat akan menjelaskan pandangan Washington terhadap masalah Kampuchea. Sementara itu, para diplomat di Beijing mengatakan China akan meminta Amerika Serikat meningkatkan bantuan kepada fraksi-fraksi non-komunis yang tergabung dalam pemerintahan koalisi demokratik Kampuchea. Sebagian besar dari pejabat tinggi negara yang akan menghadiri pemakaman Kaisar Showa yang dulu dikenal Hirohito, kini telah meninggalkan negaranya, termasuk Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto. Benazir Bhutto dalam lawatan di Jepang akan mengadakan pembicaraan dengan sejumlah kepala negara lainnya yang hadir pada upacara pemakaman Kaisar Showa. Sementara itu, Presiden India Ramaswamy kemarin bertolak ke Jepang didampingi sejumlah delegasi resmi lainnya. Seperti halnya kepala negara dari negara-negara lain, Presiden India juga akan mempergunakan lawatan ini untuk mengadakan pembicaraan dengan kepala negara dari berbagai kawasan, termasuk Presiden Indonesia Soeharto, yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Pemimpin Palestina Yasser Arafat tiba di Mesir untuk mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Uni Soviet kemarin. Sekitar 6 jam setelah Menteri Luar Negeri Israel Moshe Arens meninggalkan Mesir, sesudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Soviet Eduard Shevardnadze, Yasser Arafat tiba di Kairo. Shevardnadze mengundang Yasser Arafat ke Kedutaan Besar Soviet di tepi Sungai Nil di distrik Doki, Kairo. Berbicara di depan wartawan setibanya di Bandar Udara Kairo, Yasser Arafat mengatakan ia tidak percaya dengan rencana pemilihan umum di tepi barat yang akan dilakukan Israel. Rakyat Palestina tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu yang menyebabkan kegetiran bagi bangsa Palestina. Dalam pertemuannya dengan Shevardnadze yang berlangsung beberapa jam, Arafat mendapat undangan berunding dengan Israel di Moskow. Sementara itu, Uni Soviet bersedia menjadi perantara bagi kedua negara. Yasser Arafat mengulangi lagi tekad bangsa Palestina yang akan mewujudkan sebuah negara yang mempunyai wilayah dan kedutaan sesuai cita-cita rakyat Palestina. Menurut Arafat, masa depan Palestina bukan di tangan kaum Zionis, seperti yang ditawarkan Israel dengan pemilihan umum yang diawasi dan diatur Israel, tetapi harus dilakukan dan diatur serta dimaksudkan untuk kepentingan hati nurani rakyat Palestina. Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang bermarkas besar di Brussel akan berusia 40 tahun April mendatang. Keberadaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO di kawasan Eropa dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan serangan dari negara-negara Blok Timur serta memelihara perdamaian di Eropa. Jatuhnya Berlin ke tangan Uni Soviet pada tahun 1945 menandai berakhirnya perlawanan Hitler. Akhirnya tentara sekutu memberikan tugas kepada Rusia untuk menjaga ibu kota Jerman. Akan tetapi kesepakatan itu tidak berlaku lama, sehingga wilayah Jerman terpecah menjadi dua, yaitu Timur dan Barat. Wilayah Timur dikuasai komunis, sehingga daerah perbatasan Jerman Barat dan Timur disebut tirai besi. Keberadaan Blok Barat yang menguasai Berlin Barat merupakan duri dalam daging bagi Blok Timur hingga saat ini. Tahun 1948, Uni Soviet mengepung Berlin Barat untuk memaksa pihak Barat keluar dari wilayah itu. Akan tetapi, Blok Barat melakukan upaya pengiriman bahan makanan dan peralatan militer dari udara untuk menjaga agar perlawanan tetap berlangsung dan kehidupan berjalan normal. Keadaan ini berlangsung lebih dari 1 tahun sampai blokade mengendur, dan saat itulah NATO dibentuk.
Setiap anggota NATO mengirim kontingennya secara tetap dan mereka patuh pada perintah masing-masing negara, kecuali dalam keadaan perang. Walaupun latihan perang bersama sering dilakukan di beberapa tempat, hanya Jerman Barat yang tetap melakukan latihan perang di negaranya sendiri. Strategi pertahanan NATO saat ini adalah menumbuhkan daya tangkal terhadap serangan Blok Timur. Pertemuan Blok Timur dan Barat pertama kali berlangsung di Wina, Austria 15 tahun yang lalu. Pertemuan itu membahas pengurangan senjata konvensional di kedua belah pihak. Namun sejauh itu tidak pernah dicapai kesepakatan. Mungkin tidak lama lagi ketegangan akan berkurang setelah negara adidaya menyuarakan tekadnya untuk mengurangi berbagai persenjataan yang mereka miliki. Pesawat angkasa luar tak berawak Uni Soviet Phobos berhasil mengirimkan gambar pertamanya ke bumi mengenai keadaan bulan planet Mars Phobos kemarin. Gambar bulan Phobos diambil dari jarak antara 1.200 hingga 1.000 km dari permukaan bulan tersebut. Pesawat ruang angkasa Phobos itu juga mengirimkan gambar-gambar tentang keadaan planet merah Mars yang masih belum banyak diketahui manusia. Di samping itu, pesawat ruang angkasa Phobos juga diupayakan mendekati permukaan Phobos agar dapat mengirimkan berbagai informasi untuk menyingkap lebih luas rahasia satelit dari planet Mars itu. Sementara itu, Kepala Proyek Program Pesawat Angkasa Luar Phobos, R.S. Kremne, mengatakan keberhasilan pesawat angkasa luar tersebut mengirimkan gambar bulan Phobos ke bumi dicapai setelah melalui serangkaian uji coba yang cukup lama. Sebuah kapal barang Panama bermuatan 5.000 ton batu bara mengalami kerusakan dan tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya di Laut Cina Selatan kemarin. Hal ini dikemukakan Badan Keselamatan Maritim Jepang ketika kapal barang Oriental Lady yang berbobot mati 2.944 ton itu meminta untuk dikirim kapal tunda. Kapal barang dengan 4 anak buah kapal asal Cina dan 16 asal Birma terkatung-katung di laut sekitar 350 km di sebelah timur Pulau Amami, Oshima, Jepang. Kapal barang yang sedang dalam pelayaran dari pelabuhan Qingdao ke Naha, ibu kota Pulau Okinawa, sebelah barat daya Jepang, mengabarkan kapal itu tidak bisa melanjutkan pelayaran karena gelombang besar. Akan tetapi semua awaknya selamat karena sebuah kapal Soviet yang kebetulan berlayar dekat lokasi itu segera memberikan bantuan. Sementara itu, sebuah kapal barang Panama lainnya dilaporkan tenggelam sekitar 560 km dari pantai Skotlandia di Samudra Atlantik kemarin. Kapal ini diduga tenggelam karena dihantam badai dan 17 awaknya asal Korea Selatan dikhawatirkan hilang. 8 jam setelah kapal barang yang berbobot mati 2.600 ton tenggelam, sebuah helikopter yang dikirimkan ke lokasi sama sekali tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Menurut regu penolong ini, telah ditemukan 5 mayat di sekitar lokasi dan helikopter militer milik Amerika Serikat dan Inggris dipersiapkan untuk memberikan pertolongan. Pagi kemarin, sebuah pesawat pengintai Inggris menjatuhkan pelampung penyelamat. Akan tetapi tidak ada pertanda kalau awak kapal berusaha menggapai alat penolong tersebut. Dalam pesan terakhir melalui radio, nakoda kapal Cecil Angola menyampaikan bahwa kapalnya dalam keadaan bahaya dan meminta agar dikirimkan bantuan secepat mungkin. Pada saat itu dilaporkan ruang mesin kapalnya telah terendam air. Spitak, daerah yang menderita paling parah akibat gempa bumi awal Desember lalu di Soviet, kini mulai dibangun kembali. Harapan hidup normal kembali kini mulai timbul di hati warga kota Spitak setelah sekitar 3 bulan harus hidup di antara puing-puing dengan kenangan buruk akibat banyaknya korban tewas. Sisa bangunan yang sebagian masih berdiri menjadi saksi penderitaan warga Spitak, khususnya mereka yang kehilangan tempat berteduhnya serta kehilangan sanak keluarganya karena termasuk dalam daftar 25.000 orang yang tewas. Lokasi perkampungan baru yang dibangun bagi masyarakat terletak 6 km dari pemukiman lama yang telah hancur. Bangunan baru ini dibuat tahan gempa karena menurut perhitungan para ahli, kawasan Armenia termasuk salah satu tempat yang sering diguncang gempa. Selama 3 bulan terakhir, tercatat lebih dari 3.000 kali getaran melanda kawasan ini dengan goncangan terbesar terjadi 4 Desember tahun lalu.
Menurut pelaksana pembangunan kota Spitak baru, proyek ini akan selesai akhir tahun depan dan diharapkan dapat menampung sekitar 20.000 orang. Untuk sementara, para korban yang kehilangan tempat berteduhnya tinggal di bawah reruntuhan dan hidup dari bantuan internasional. Dalam kehidupan modern, mesin canggih komputer sudah mulai membudaya. Berbagai kursus serta sekolah komputer bermunculan dan dunia bisnis pun saling berebut pangsa pasar. Di tahap awal, pemasyarakatan komputer ini memang tidak seperti yang diharapkan. Tapi kini tidak dapat dibantah. Tidak ada mesin lain kecuali komputer yang membawa begitu banyak perubahan. Perusahaan-perusahaan besar, bank dan pasar-pasar swalayan telah memanfaatkan benda ini untuk membantu penataan sistem administrasi mereka. Seperti halnya barang-barang lain, komputer juga mengalami perkembangan dan perubahan pesat. Perkembangan ini juga mempengaruhi kondisi piranti lunaknya. Selama ini kemampuan programmer komputer Indonesia masih terbatas pada jenis program aplikasi, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. Jarang sekali terdengar inovasi program baru yang bersifat mendasar, semacam bahasa komputer atau fasilitas komunikasi antar komputer. Hal ini telah dijawab oleh PT Kaharduta Sarana yang menyelenggarakan Tech Expo mulai hari ini selama 2 hari di Jakarta. Paket perangkat lunak yang diberi nama Artesis ini dibuat oleh tenaga Indonesia dan telah dipesan beberapa peminat dari luar negeri. Saudara, masih terdapat sebuah berita lagi dari Amerika Serikat. Namun ada baiknya kita lihat sejenak kegiatan Eli Pikal ketika berlatih di tanah air dan kompetisi Liga Italia. Petinju Indonesia, Elias Pikal, pemegang gelar juara dunia kelas bantam junior versi IBF, akan mempertahankan gelar melawan Mike Phelps dari Amerika Serikat 25 Februari mendatang di Singapura. Sebelum berangkat ke Singapura, Eli Pikal menjalani latihan intensif di tanah air selama 3 bulan terakhir ini. Eli sudah dalam keadaan siap bertarung. Daya tahan tubuhnya dinyatakan naik 20% dibanding penampilannya yang terakhir di Surabaya ketika bertarung dengan petinju Korea Selatan Kim Chang-ki. Lawan Eli di Singapura nanti adalah Mike Phelps, petinju dari Texas, Amerika Serikat, yang memiliki postur tubuh lebih tinggi tetapi tidak sekekar Eli Pikal. Mike Phelps adalah petinju yang memiliki gaya boxer dengan banyak mengandalkan pukulan jab. Sementara Eli merupakan petinju bergaya counter fighter. Kedua petinju ini kini telah berada di Singapura dan Televisi Republik Indonesia tengah merampungkan persiapan teknis untuk dapat menyiarkan secara langsung pertarungan perebutan gelar tersebut. Kesebelasan Inter Milan masih tetap memimpin di tempat teratas kompetisi Divisi 1 Liga Italia setelah mengalahkan kesebelasan peringkat bawah Ascoli 3-1 akhir pekan lalu. Penampilan Inter Milan sempat mengundang perhatian para pengamat sepak bola ketika dikalahkan Fiorentina 3-4 dan ini merupakan satu-satunya kekalahan yang dialami Inter Milan dalam musim kompetisi tahun ini. Akan tetapi mereka kembali merebut angka dengan mengalahkan Ascoli sehingga tetap berada di puncak klasmen unggul 2 angka dari kesebelasan Napoli yang diperkuat Diego Maradona. AC Milan yang memiliki Ruud Gullit dan Marco van Basten harus berjuang keras merebut juara yang pernah mereka raih tahun lalu karena kini AC Milan berada di urutan 5. Dalam pertandingan terakhirnya, Marco van Basten dan kawan-kawan mengalahkan Fiorentina 2-0. Yang kita saksikan sekarang ini adalah pertandingan Inter Milan yang memakai kaos biru bergaris melawan kesebelasan peringkat 7
AS Roma yang dimenangkan Inter Milan 2-0. Saudara, itulah berita olahraga. Sekarang kita ikuti berita selanjutnya disampaikan rekan Poppy Eji Tindas. Salah satu kunci keberhasilan dalam meniti karier dua artis penyanyi asal Amerika, yakni Robert Pilatus dan Fabrice Morvan adalah perjuangan dan usaha keras yang tiada henti. Sedikitnya 10 orang pekerja mengalami luka-luka akibat sebuah ledakan bom yang menggoncang hebat gedung Balai Kota Tegucigalpa, Honduras kemarin. Ledakan bom yang menyebabkan kerusakan berat tersebut mengakibatkan kerugian yang ditaksir sekitar $1 juta Amerika atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Menurut polisi, ledakan bom itu juga menghancurkan ruangan komputer yang terletak di lantai 2 yang juga sebagai kantor keuangan sebuah perusahaan pembangunan perumahan. Serangkaian ledakan lain juga terjadi di beberapa bagian Guatemala City, ibu kota Honduras, hari Minggu dan Senin lalu. Sejauh ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Saudara, sekitar 30 menit yang lalu, kami baru saja menerima kiriman berita dari kerabat kerja televisi yang melaporkan tentang pertemuan Presiden Soeharto dengan Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qishan. Pertemuan Presiden Soeharto dengan Menteri Luar Negeri Cina ini atas permintaan pemerintah Republik Rakyat Cina dan berlangsung malam hari ini sekitar 1 jam di tempat kediaman kepala negara selama ia berada di Jepang. Begitu pertemuan ini diketahui oleh para wartawan di Jepang, mereka berusaha untuk meliput. Sebelum diterima kepala negara, Menteri Luar Negeri Cina diterima terlebih dahulu oleh Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Menteri Sekretaris Negara dalam penjelasannya kepada wartawan mengatakan bahwa Indonesia dan RRC sepakat mengambil langkah lanjutan ke arah normalisasi hubungan kedua negara. Dasar yang disepakati bagi hubungan kedua negara itu ialah Dasar Sila Bandung. Selain itu, menurut Menteri Murdiono, ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia RRC. Kelima prinsip itu ialah saling menghormati integritas teritorial, saling tidak melakukan agresi, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri, persamaan derajat dan kemanfaatan bersama, serta duduk berdampingan secara damai. Kelanjutan dari isyarat normalisasi ini akan dibicarakan dalam pertemuan resmi oleh kedua negara. Pertemuan antara Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qishan, juga berlangsung sekitar 1 jam. Saudara, sekian dunia dalam berita. Sebelum pemutaran film cerita In the Venus of Kids, kami sampaikan siaran berita terakhir secara sentral dari Jakarta. Selamat malam.